Halo semua, perkenalkan nama saya Yoga Tarama dengan NIM 2321331. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu TF-IDF pada sistem rekomendasi. Nah, TF-IDF sendiri adalah sebuah metode statistika di mana digunakan untuk menghitung sebuah nilai dari sebuah kata. Nah, lalu langsung saja pada penjelasannya. Sebelumnya saya memiliki sebuah dataset di mana dataset itu yaitu A, B, C, D, dan masing-masing dari nilai tersebut memiliki nilainya tersendiri, yaitu A sama dengan saya suka ayam goreng, B saya ayam pedas, C saya goreng singkong, dan D ayam pedas. Pada pertemuan kali ini juga saya sudah memiliki dataset lainnya yang digunakan untuk contoh pemakaian sistem rekomendasi atau perhitungan ini pada sebuah website. Lalu untuk apa sih tujuannya, yaitu untuk tujuan kali ini kita menghitung TF-IDF dan crossing similarity antara A dan B, A dan C, A dan D. Lalu untuk langkah manualnya yaitu tokenisasi atau pisah kata, hitung term frekuensi atau TF, hitung inverse document frequency atau IDF, hitung TF-IDF untuk setiap dokumen, hitung crossing similarity. Nah, untuk pertama yaitu kita tokenisasi semua dokumennya, yaitu ibaratnya memisahkan kata pada setiap dokumennya. Nah, di mana dokumen A memiliki kata-kata yaitu saya suka ayam dan goreng. Lalu untuk dokumen B memiliki saya ayam pedas, C saya goreng singkong, dan D adalah ayam pedas. Nah, untuk tokenisasi semua dokumennya ini pada sebuah website kita bisa menggunakan blok kode, yaitu ini. Kita bisa menggunakan blok kode ini di mana kita mengubah seluruh kata pada blok kode judul buku dan deskripsi buku, mengubah katanya menjadi mengubah hurufnya menjadi huruf kecil semua agar mudah dibandingkan dengan buku yang lain. Lalu kita explode di mana ketika bertemu spasi maka akan memisahkan diri, ya ibaratnya itulah setiap kata akan memiliki nilainya masing-masing. Jadi bisa menggunakan blok kode seperti ini ya. Ini digunakan untuk tokenisasi. Lalu kita juga bisa menghilangkan sebuah tanda baca seperti koma, titik, menggunakan seperti ini, dan ya itulah. Lalu untuk langkah berikutnya yaitu kita menghitung TF atau term frequency untuk setiap dokumennya. Nah, term frequency itu digunakan menghitungnya seperti 1/4 sama dengan 0,5, di mana satu ini yaitu kata saya ada jumlahnya ada berapa pada dokumen A. Nah, kenapa 4? Karena dokumen A memiliki kata yang berjumlah 4. Saya suka ayam goreng. Nah, lalu untuk satunya ini ada di saya bernilai 1 pada dokumen A, karena kalau misal saya tulis seperti ini, saya suka ayam goreng, maka pada TF-nya ini akan berubah menjadi 2/5. Kenapa 5? Karena di sini sudah menjadi 5. Nah, begitu juga dengan B, C, dan D. Lalu setelah menghitung TF-nya, kita menghitung IDF-nya. Di mana kata saya itu em, di pada dokumen dokumen itu kan memiliki 4 dokumen ya, A, B, C, D, dan kata saya yang ada pada dokumen itu berjumlah 3, di mana ada pada dokumen A, dokumen B, dan dokumen C. Ini saya dan saya lagi, A, B, C. Itu juga dengan kata-kata yang lain ya, sehingga perhitungan IDF-nya menggunakan rumus log 10 kali jumlah dokumennya dibagi 3 atau DF-nya ini, sehingga menghasilkan 0,124. Begitu juga dengan suka ayam goreng dengan pedas singkong. Lalu untuk sebelumnya untuk penggunaan TF itu bisa menggunakan ini ya, blok kode seperti ini, eh, dan nah seperti yang rumus tadi yang digunakan ya, jika TF total terus lebih besar dari 0, maka hitung bentar, maka dihitung
dihitung katanya diper jumlah kata yang ada pada dokumen tersebut. Lalu untuk IDF-nya sendiri kita menggunakan N sama dengan jumlah dokumennya, di mana IDF yaitu log 10, jumlah dokumen diper jumlah yang ada pada jumlah kata yang ada pada seluruh dokumennya. Itu jika satu ya, untuk menghindari div 0 ya. Lalu setelah itu kita menghitung TF IDF. TF pada kata saya di dokumen A yaitu memiliki nilai 0,25 dan IDF-nya 0,124, sehingga TF IDF-nya yaitu dikali 0,031. BCD skip. Nah, kita untuk langkah terakhirnya kita menghitung cosin similarity-nya. Nah, di sini cosin similarity yaitu A kali B dan apa ya ini tuh, himpunan mungkin ya. Himpunan seluruh A dipangkatkan dan dikali himpunan B akar dipangkatkan. Nah, langsung saja kita hitung vektornya ya. Ini vektor A yaitu memiliki 0,031, 0,1505, 0,031, 0,07525, 0,0. Ini didapatkan dari perhitungan TF IDF-nya. Nah, ini untuk TF IDF A 0, sama seperti yang sudah dihitung ini ya, 0,1 dan diakhiri dengan 0,0. Lalu untuk perhitungannya yaitu kita menghitung yang rumus atasnya terlebih dahulu, ini A kali B ya. 0,031 dikali dengan 0,409, lalu 0,1505 dikali dengan 0. Kita harus mengalikannya sejajar sesuai urutannya ya. Nah, seperti misal ini 0,031 dikali dengan 0,049, lalu ini 0, ini juga ya, ini 0,1505 dikali dengan 0, 0,031 dikali dengan 0,049 juga. Nah, ketika sudah menghitung semuanya memiliki hasil ini 0,002538. Nah, hal ini digunakan bisa menggunakan rumus ini, dot plus sama dengan ya vektor A ini, vektor A dikali vektor B. Lalu setelah itu kita menghitung ini apa ini, himpunan A ya, itulah di mana akar dari seluruh nilai yang ada pada vektor A itu dipangkatkan dan dijumlahkan, di mana akan memiliki hasil akar dari 0,031 dipangkat kuadrat plus 0,1505 dikuadratkan dan plus 0,031 kuadrat plus 0,07525 kuadrat, sehingga memiliki hasil 0,1737. Dan begitu juga dengan B 0,1149. Nah, ketika dihitungkan menjadi 0,002538 per 0,1737 dikali 0,1149 dan memiliki hasil 0,127. Itu juga dengan A dengan C, A dengan D, dan untuk hasil akhirnya memiliki cosin similarity seperti berikut ya, A dan B, A dan C, ini A dan D. Maka untuk urutannya, sehingga urutannya direkomendasikan menjadi dokumen C, lalu dokumen B, dan dokumen D. Nah, untuk praktek menghitung cosin similarity-nya ini bisa diterapkan pada sebuah website, yaitu menggunakan blok kode seperti ini, di mana dot ini digunakan untuk menghitung yang bagian atas, lalu mak A ini yaitu digunakan untuk menghitung sebentar, menghitung seluruh yang ini ya diakarkan. Oh ya, menggunakan ini dihitung ininya saja. Lalu
Untuk menghitung akarnya yaitu menggunakan SQRT atau square root. Nah, setelah itu kita tinggal ketika sudah menghitung semuanya, tinggal kita tampilkan saja. Untuk pada dokumen yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan sebuah website dengan dataset, yaitu sebuah buku, Laut Bercerita, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Madilog, lalu ada ini juga, 3726 DPL, Unfinished Goodbye, untuk satu nama yang sulit kuhapus, Filosofi Teras. Nah, ketika saya mengklik sebuah judul bukunya, maka akan muncul buku terkait atau yang direkomendasikan, yaitu Negeri Para Berubah, Daun yang Jatuh, Tak Pernah Menguji Angin, Bumi Manusia. Nah, lalu hal yang dibandingkan pada sistem rekomendasi tersebut yaitu buku ini terdiri atas bla 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 dan Laut Bercerita juga. Lalu untuk apa ya, untuk menghindari kata-kata yang tidak berguna seperti yang dan di ke daripada dengan, itu kita bisa menggunakan stop words ini dan kata-katanya seperti ini agar kita lebih memfilter sebuah kalimat yang digunakan untuk membandingkan itu menjadi lebih informan, lebih memiliki bobot lah daripada cuma kata-kata yang dan di ke dan lain-lain. Nah, lalu untuk tampilannya sementara seperti ini saja. Mungkin untuk kedepannya bisa saya tambahkan berupa gambar bukunya atau nama penulisnya juga. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Oh ya, untuk jumlah dataset sudah ada, sementara baru ada 35 ya. Ya, 35. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.